Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Matematik Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan membahas materi mengenai bilangan bulat dan pecahan bagian ketiga, yaitu pecahan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke, adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Memahami pengertian pecahan, 2. Memahami pecahan yang senilai, 3. Menyederhanakan pecahan, 4. Membandingkan nilai suatu pecahan, 5. Mengubah bentuk pecahan. Lanjut, pengertian pecahan. Tentu saja, materi pecahan itu sudah kalian pelajari pada sekolah dasar, maka akan kita ingatkan kembali apa itu pecahan. Pecahan merupakan bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan bulat. Di mana bentuk pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang berada di atas dan penyebut berada di bawah. Misal 3/4, di mana pembilangnya adalah di atas dan penyebutnya adalah di bawah, sesuai dengan warna. Ini Ustadz bedakan warnanya biar lebih mudah dipahami. Oke, lanjut. Dimana di sini ada satu buah lingkaran, akan Ustadz pecah seperti ini, dimana 3 bagiannya itu diwarnai biru, dimana awalnya itu adalah merah. Ini adalah 3/4, dimana 3-nya adalah yang kita ambil biru, kemudian 4-nya adalah seluruh bagian dari pecahan. Jadi 3/4. Tentu saja kalian sudah paham ya. Dimana di sini adalah pecahan biasa 3/4. Kemudian Ustadz tambahkan lagi satu buah lingkaran, artinya dia bertambah. Lingkaran menjadi 1/3/4. Dimana 1/3/4 ini tambahannya atau bilangan bulatnya tadi, ini pecahannya, dia menjadi pecahan campuran antara bilangan bulat dan paham ya. Lanjut, pecahan senilai. Pecahan senilai, kita lihat di sini. Ustadz ada satu buah lingkaran dibagi 2, yaitu 1/2, 1/2. Kemudian Ustadz bagi lagi yang lingkaran tadi menjadi 4 bagian, di mana di atas dia menjadi 2 yang merah, kemudian per 4 seluruhnya. Kemudian Ustadz bagi lagi menjadi 6, di mana yang atas itu menjadi 3 dan bawah juga menjadi 3. Seluruhnya adalah 6. Jadi 3/6. Kemudian Ustadz bagi lagi menjadi 8 bagian, di mana di atasnya 4 dan di bawahnya 4, jadi 8. Berarti kita ambil 4 yang atas yang merah, 4/8 dari keseluruhan. Kemudian Ustadz bagi lagi menjadi 12 bagian, di mana yang merah itu menjadi 6 bagian, artinya yang Ustadz ambil adalah 6/12 bagian. Ya, jadi 6 yang diambil yang merah, kemudian per 12 dari seluruh bagian. Oke, paham ya? Kita lihat di sini 1/2, dia penilai pecahannya senilai semua. Terlihat dari gambar. Dia sama ya, walaupun angkanya berbeda, tetapi senilai. Kita lihat di sini 1/2 itu akan senilai ketika 1/2 ini akan kita kalikan 2. Yang atas jadi kali 2, yang bawah dikali 2. Ingat, yang atas harus sama pengalinya dengan yang bawah, karena tidak boleh beda ya. Karena apa? Kita diajarkan untuk
berlaku adil, maka akan kita berlakukan adil sesuai dengan ajaran Islam pada pecahan. Oke. Atas kali 2, di bawah dikali 2. Maka 1 kali 2 adalah 2, 2 kali 2 adalah 4, maka 2/4. 1/2 dengan 2/4 itu senilai. Ya. Lihat sama ya. Dikali 2. Kemudian 1/2 akan Ustadz kalikan 3 juga. 1/2, 1 dikali 3, 2 dikali 3. Ingat, harus berlaku adil. Atas kali 3, di bawah dikali 3, maka sama dengan 3/6. Ini juga senilai, karena sama-sama atas kali 3, bawah dikali 3. Oke, lanjut. Kemudian di sini Ustadz ada 4/8. Ini akan kita kecilkan, ya. Kalau yang tadi 1/2 kita besarkan angkanya, yang sekarang 4/8 akan kita ubah lagi ke 1/2, bahwasanya dia adalah senilai. 4/8 ini sama-sama akan kita bagi dengan 4, atas bagi 4, bawah bagi 4, berlaku dengan adil. Oke, paham ya? 1/2, jadi 4 dibagi 4 1, 8 bagi 4 2. Jadi 1/2. Jadi ini sama-sama senilai. Angkanya berbeda tapi nilainya sama. Kemudian yang keempat, 6/12, berarti ini sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6, 12 dibagi 6. Harus adil ya. Maka 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 adalah 2. Nah, berarti dia senilai. Oke, paham ya? Menyederhanakan pecahan. Tuliskan bentuk paling sederhana dari pecahan A, B, dan C. Oke. Menyederhanakan pecahan itu sama seperti melihat yang tadi ya, pembahasan sebelumnya, yaitu pecahan senilai. Dia akan sama-sama kita bagi sederhana, yang paling kecil berarti. Angkanya yang paling kecil. Oke, lihat pembahasannya. Kita sama-sama kerjakan. Yang pertama 30/45. Dimana 30/45 ini bisa kita bagi dengan 5 ya. 30 bagi 5, kemudian 45 bagi 5. 30 bagi 5 itu adalah 6. 45 bagi 5 adalah 9. 6 dengan 9 itu masih bisa dibagi. Nah, dibagi berapa? Dibagi 3. Maka di atas dibagi 3, di bawah dibagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. 9 bagi 3 adalah 3. Jadi sederhananya, bentuk sederhananya adalah 2/3. Boleh seperti ini, boleh, atau bisa langsung dibagi dengan 15. Boleh ya, langsung besar pembaginya ya. Di atas dibagi 15, di bawah dibagi 15. Atau boleh seperti ini. Angkanya kecil, memudahkan kalian berpikir, tapi jalannya panjang. Tetapi ketika kalian lebih pintar dalam perkalian, boleh langsung dibagi angka yang besar, yaitu bagi 15 dibagi 15. 30 bagi 15 kan 2, 45 bagi 15 adalah 3. Yang penting atas dan bawah harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama atau bilangan yang sama. Yang B, 90/135. Oke, ini akan kita bagi dengan 9 bisa ya. Berarti 90 dibagi 9 dengan 135 dibagi 9. Ingat, harus berlaku adil antara atas dan bawah. 90 dibagi 9 adalah 10. 135 dibagi 9 adalah 15. Nah, kemudian ini masih bisa dibagi. Belum sederhana. 10 dengan 15 sama-sama bisa dibagi 5. 10 bagi 5 adalah 2. 15 dibagi 5 adalah 3. Maka hasil sederhananya adalah 2/3. Artinya A dengan B adalah senilai ya. Karena sama-sama 2/3 hasilnya. Walaupun angkanya berbeda, dia senilai. Kemudian yang C, di sini ada 30 cm dan 4 meter. Nah, di mana satuannya berbeda, artinya dia harus dijadikan satuan yang terkecil. Sentimeter dengan meter akan diubah menjadi sentimeter. Meter ke sentimeter adalah dikali 100 ya. Maka 30/4 kali 100, 400. Nah, baru kita kecilkan.
Karena di sini jelas, tinggal kita coret nolnya 1. Ini ya. Kemudian sentimeternya kita coret juga. Coret ini dibagi artinya 10 bagi 10 ya. 30 bagi 10 3, 400 bagi 10 40. Jadi 9 cm dibagi cm habis atau 1. Maka hasilnya adalah 3/40 untuk pecahan yang C. Lanjut, membandingkan nilai suatu pecahan. Mana di sini tentukan hubungan antara pasangan pecahan berikut dengan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini ada 2/5 dan 3/5. Ini jelas karena penyebutnya sama, maka yang paling besar yang 3, yang kecil adalah 2. Maka tandanya adalah lebih kecil ya. 2/5 lebih kecil dari 3/5. Kemudian yang B ada 2/5 dengan 1/3. Dimana di sini penyebutnya berbeda. Jadi untuk menentukan yang mana lebih besar, lebih kecil, atau sama itu harus kita lihat terlebih dahulu atau harus kita samakan penyebutnya. 5 dengan 3 bisa kita samakan penyebutnya menjadi 15. Oke, jadi per 15. Kemudian 5 menjadi 15 itu harus kita kalikan 3. 5 kali 3 kan 15. Maka yang atas harus kita kalikan juga dengan 3 ya. Ingat harus adil. 5 kali 3 15, 2 kali 3 adalah 6. Kemudian yang ini juga 3 dengan akan kita jadikan 15. 3 ke 15 akan kita kalikan dengan 5. Maka atasnya harus dikalikan 5. Berarti 6 dengan 5. 6 dengan 5 yang mana yang paling besar? 6 lebih besar dari 5. Berarti tandanya adalah lebih besar. Paham ya? Oke, yang C ada 7/18 dengan 2/6. 6 dengan 18 akan kita ubah lagi dengan penyebut yang sama. 6 bisa kita jadikan 18. Jadi tidak harus 5 dikali 3 langsung ya. Tapi 6 bisa langsung ke 18. 6 dikali berapa? Hasilnya 18? 3. Oke, benar ya? Oke. Berarti di sini jadikan 18 karena ini sama, 18 tidak perlu lagi kita kalikan. Berarti ini 7 ya. Maka yang ini yang akan kita kalikan. 6 kali 3 18, atasnya juga harus dikalikan 3. 2 kali 3 6. Maka di sini 7, di sini adalah 6. 7 dengan 6 yang mana yang paling besar? 7. Maka tandanya adalah lebih besar atau lebih dari. Oke, lanjut. Paham ya? Urutkanlah pecahan 2/3, 1/4, 5/6, dan 3/8 dalam urutan naik. Jadi dari kecil yang terbesar. Lanjut. Kita selesaikan dengan bersama-sama. Penyelesaiannya boleh 2 ya. Karena di sini kan harus kita samakan penyebutnya. Untuk menyamakan menjemput, kita boleh menggunakan 2 cara. Boleh dengan KPK atau dengan perkalian. Jika kalian hafal perkalian ya, lebih mudah. Oke, kita cari KPK. KPK faktornya adalah 3, kemudian 4 itu faktorisasinya adalah 2 pangkat 2. 2 kali 2 ya, 2 pangkat 2. Kemudian 6 itu 2 kali 3. Kemudian 8 itu 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 8. Kemudian kalau KPK, ingat KPK ambil pangkat yang tinggi ya, dan bilangan semua bilangan ya. Artinya 2 pangkat 3, pangkat yang tinggi 2 pangkat 3, dikali 3, 2 pangkat 3 adalah 8, dikali 3 adalah 24. Maka penyebutnya akan kita ubah menjadi 24. Nah, atau kalian gunakan perkalian, boleh. 3, 4, 6, 8. Ini bilangan ini akan kita kalikan suatu bilangan yang hasilnya semua adalah sama. Nah, dimana di sini adalah 3 dikali 8 yaitu 24, kemudian 4 dikali 6 24. Maka yang akan kita gunakan adalah 24. Jadi kalau kalian hafal perkalian, lebih mudah mengerjakannya, tidak perlu mencari KPK ya. Lebih panjang. Perkalian lebih gampang. Oke. Maka akan kita samakan penyebutnya menjadi 24. Lanjut.
2/3 pertama akan kita jadikan 24, berarti kita kalikan dengan 8. Oke, bawah 8, atas 8 ya. Artinya 3 kali 8 adalah 24, 2 kali 8 adalah 16. Lanjut yang kedua, 1/4. 1/4 berarti 4 akan kita kalikan dengan 6 karena ingin menjadi 24 ya. Berarti dikalikan 6. 1 kali 6 adalah 6. 6/24. Kemudian yang selanjutnya 5/6. 5/6 kita kalikan dengan 4. 6 kali 4. Berarti atas 4, bawah 4. 5 kali 4 adalah 20/24. Lanjut yang terakhir 3/8. 8 kita kalikan dengan 3. Maka atas kali 3, bawah kali 3. 3 kali 3 adalah 9/24. Artinya urutannya yang paling kecil mana? Urutan naik ya. Kecil ke besar. Berarti yang urutan yang pertama yang paling kecil adalah kita lihat di sini. 6. Berarti yang paling kecil adalah 1/4. 1/4. Kemudian yang kedua yang paling kecil adalah 9. Ini berarti setelah 1/4 3/8. Kemudian setelah selanjutnya 16, berarti 2/3. Di 1/4, 3/8, kemudian 2/3, yang terakhir adalah ini 5/6. Oke, paham ya? Itu urutannya ya. 1/4, 3/8, 2/3, lalu 5/6. Oke, paham ya? Oke, yang selanjutnya mengubah bentuk pecahan. Dimana pecahan bisa diubah menjadi desimal dan persen. Desimal bilangan koma, berkoma ya, ada koma ya. Itu desimal identik dengan desimal, kemudian persen. Ini bentuk persen. Tentu saja ini sudah kamu pelajari di sekolah dasar. Oke, yang pertama 17/50. Kita ubah menjadi desimal. 17/50. Desimal itu biasanya 1/10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, di sini per 50, maka per 50 akan kita ubah menjadi bilangan 100 ya. Berarti 50 itu kalikan 2 biar jadi 100. Di atas juga 2. Berarti 17 dikali 2 adalah 34/100. Maka desimalnya adalah 0,34. Oke, mudah ya. 2 angka di belakang koma, nolnya 2 ya. Lanjut 0,34. Kemudian persen mudah. Tinggal kita ubah saja. Jadi nolnya kita hilangkan, kita tambahkan persen. 34%. Jadi dia per 100 ya kalau persen. Kemudian di sini ada 0,165. Kita ubah menjadi pecahan. 0,165 karena dia 3 angka di belakang koma berarti dia 1000 ya, per 1000. 165 dibagi 1000. Nah, ini kita sederhanakan, akan kita bagi dengan 5. 165 dibagi 5 adalah 11. 1000 bagi 5 adalah 200. Maka pecahannya adalah 11/200. Kemudian persen, karena dia per 100, maka kita ambil 2 angka saja. Lalu kita letakkan koma. 16,5%. Per 100 ya. 16/100 ya. 16,5/100. 16,5. Lanjut, di sini ada persen ya. Berarti dia tinggal akan kita ubah 15% itu berarti 15/100. Yang desimalnya 15/100, 0,15 di sini. Oke, kemudian kalau pecahannya berarti 15/100 tadi akan kita bagi dengan 5. 15 bagi 5 adalah 3, 100 bagi 5 adalah 20. Maka hasilnya adalah 3/20 untuk pecahan. Oke, cukup mudah ya. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mengetahui video-video pembahasan matematika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.